Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Pada momen ini, kita mau membahas sekilas mengenai informasi serangan cyber yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Dan di sini juga kita akan membahas beberapa tips yang sederhana untuk mencegah serangan cyber tersebut terjadi pada diri kita. Kalian juga pasti pengen dengarkan mengenai informasi ini, karena serangan cyber nggak hanya menargetkan pemerintah atau sebuah perusahaan aja, tapi mereka juga bisa menargetkan orang biasa seperti kalian. Nah, kali ini kita akan diskusi mengenai topik ini. Tapi sebelum semuanya kita mulai, silahkan kalian buat klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Serangan cyber yang ada di Indonesia baru-baru ini sangat mengkhawatirkan. Kemungkinan pada tahun 2020, serangan cyber tersebut akan semakin besar dan semakin banyak terjadi. Kita sebagai pengguna teknologi, termasuk komputer dan smartphone, wajib waspada mengenai kemungkinan serangan cyber yang akan terjadi seperti serangan virus ransomware yang pernah menghebohkan para pengguna Windows. Kejahatan cyber yang juga sangat berbahaya adalah pencurian data sensitif yang kita miliki, karena data-data sensitif tersebut kemungkinan berisi file pribadi dan rahasia seperti foto pribadi dan data perusahaan. Maka dari itu, kita wajib untuk mengetahui cara menangkal serangan cyber atau minimal mencegahnya agar kita tidak menjadi korban selanjutnya dari kejahatan cyber ini. Nah, baru-baru ini pihak Kaspersky memberikan beberapa tips mudah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk mengamankan perangkat kita, baik untuk PC maupun gadget mobile. Nah, cara mudah tersebut diantaranya ada 4 bagian. Nah, untuk cara yang pertama adalah pengguna bisa memasang aplikasi yang bisa melakukan whitelisting atau blacklisting. Jadi, whitelisting bisa memungkinkan pengguna untuk memindai aplikasi yang memang sering kita gunakan dan memang kita percaya, seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan beberapa aplikasi lainnya yang bisa kita masukkan ke dalam whitelisting. Dan jika pengguna memiliki aplikasi yang jarang digunakan, sebaiknya aplikasi itu dimasukkan ke dalam daftar blacklisting, agar jika di kemudian hari aplikasi itu terjangkit malware, malware tersebut akan terblokir oleh aplikasi blacklisting tadi. Untuk tips yang kedua adalah, kita wajib memperbarui secara rutin aplikasi-aplikasi yang terpasang pada perangkat kita. Biasanya pembaruan aplikasi membawa peningkatan sistem keamanan pada perangkat lunak tersebut. Apalagi aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu wajib banget untuk diupdate, karena kita nggak pernah tahu kapan aplikasi yang kita gunakan itu terjangkit serangan malware. Jadi, kenapa kita selalu perlu mengupdate perangkat lunak yang kita miliki? Karena pelaku kejahatan cyber bisa memanfaatkan bug atau celah pada aplikasi. Nah, update tersebut gunanya untuk menambal celah aplikasi tersebut agar si hacker tidak bisa masuk lagi ke dalamnya menggunakan bug tadi. Nah, untuk cara yang ketiga adalah memperbarui sistem operasi atau OS perangkat kita. Bukan cuma aplikasi aja, sistem operasi juga harus diupdate secara berkala. Pembaruan sistem operasi ini biasanya juga disertakan dengan peningkatan sistem keamanan. Jadi biasanya pelaku kejahatan cyber menyerang perangkat dengan sistem operasi yang belum diperbarui, sehingga sistem operasi yang belum diperbarui tersebut memiliki celah keamanan. Oleh karena itu, kita wajib melakukan update perangkat lunak secara berkala untuk mengurangi celah keamanan yang bisa menjadi sasaran untuk para pelaku kejahatan cyber. Untuk cara yang keempat adalah, kita wajib kelola perizinan menyangkut akses aplikasi terhadap data pengguna. Pengguna disarankan untuk mengetahui aplikasi apa saja yang terpasang pada tiap perangkatnya. Sebelum menginstal aplikasi tadi, kita diwajibkan untuk melihat ulasan para pengguna yang sudah menginstal aplikasi itu terlebih dahulu. Dan juga kita harus mempertimbangkan apakah aplikasi itu memang benar-benar harus kita install pada perangkat kita atau tidak, berdasarkan kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang, kalian udah tahu kan caranya untuk mencegah serangan cyber agar kalian tidak menjadi korban? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian buat klik tombol like dan komen di bawah ini untuk meneruskan atau meluruskan materi ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga, biar kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.